Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Erlangga dari kelas 3E dengan NPM 1910631170093 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kabel twist pair. Nah, kabel twist pair adalah sebuah bentuk kabel di mana kedua konduktornya digabungkan dengan cara dipilin atau dipelintir dengan terlebih dahulu melapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Adapun tujuan dari pemilinan atau pelintiran kabel adalah untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan dan crosstalk. Nah, crosstalk yaitu penggangguan berupa masuknya sinyal dari kanal lain yang letaknya berdekatan di antara pasangan kabel yang berdekatan. Nah, kabel twist pair ada beberapa jenisnya. Yang pertama, unshielded twist pair atau UTP. Nah, UTP adalah sebuah jenis kabel yang tidak dilengkapi dengan shield internal. UTP ini merupakan jenis kabel yang sering digunakan di dalam jaringan lokal atau biasa kita sebut LAN, karena memang harganya yang murah, fleksibel, dan kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus. Lalu yang kedua ada Shield Twist Pair atau STP. Nah, STP adalah sebuah jenis kabel yang memiliki perlindungan dari aluminium foil untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kabel strike. Kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel steeple strike ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Jika diartikan, strike itu berarti lurus. Nah, di sini saya ada menyebutkan contoh penggunaan kabel strike. Di antaranya yaitu seperti menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan komputer dengan router jaringan, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan switch dengan hub jaringan, menghubungkan switch dengan router jaringan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kabel cross. Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Ini merupakan kebalikan dari kabel strike. Kabel cross ini lebih sedikit penggunaannya jika dibandingkan dengan kabel strike. Nah, beberapa contoh penggunaan kabel cross diantaranya seperti menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, dan juga menghubungkan router dengan router. Nah, selanjutnya saya akan membahas keamanan jaringan nirkabel. Keamanan jaringan nirkabel ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah WEP atau Wired Equivalent Prevention. WEP ini juga disebut dengan Shared Key Authentication atau Shared Key Authentication ini merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Kunci atau kata sandi harus cocok dengan kata sandi yang diberikan access point ke klien. Singkatnya tuh, keamanan WEP ini yaitu klien harus memasukkan kata sandi atau password authentication yang telah ditentukan oleh access point untuk dapat terhubung ke jaringan. Nah, WEP ini menggunakan standar IEEE 802.11b. Lalu yang kedua ada Wi-Fi Protected Access atau WPA. Wah, WPA ini tuh merupakan jenis keamanan untuk melengkapi dari sistem keamanan WEP. WPA ini mengimplementasikan standar IEEE 802.11i. Nah, keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. Nah, WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Lalu selanjutnya ada Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2. Nah, WPA2 ini adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA.
WPA2 menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Chipper Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Lalu selanjutnya ada Wi-Fi Protect Access atau Pre-Share Key atau bisa disingkat WPA-PSK. Nah, WPA-PSK ini tuh adalah pengamanan jaringan nirkabel terproteksi melalui password. Pre-Share Key ini yaitu metode autentifikasi klien dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enkripsi. WPA menggunakan enkripsi TKIP. Lalu selanjutnya ada Wi-Fi Protected Access to Pre-Share Key atau WPA2-PSK. Adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WEP dan juga WPA-PSK. WPA2-PSK menggunakan dua jenis decryption, yaitu Advanced Encryption Standard atau AES dan juga Temporal Key Integrity Protocol atau disingkat TKIP. Nah, TKIP mempunyai banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan AES dengan syarat router dan WiFi adapter Anda support dengan WPA dan juga WPA2. Lalu selanjutnya ada MAC address filtering. MAC address filtering ini tuh adalah metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Semua perangkat jaringan mempunyai alamat MAC address. Cara kerja MAC filtering yaitu access point atau router menseleksi komputer atau perangkat mana sayang yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan WiFi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan yang pertama adalah yang berbasis grafis. Sistem operasi jaringan berbasis grafis ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangannya. Beberapa kelebihannya yaitu yang pertama, desain grafis yang lebih menarik, lalu mudah digunakan atau user friendly, menarik minat pengguna, terus berinteraksi dengan komputer secara lebih baik, dan juga resolusi gambar yang lebih tinggi. Nah, adapun beberapa kekurangannya yaitu membutuhkan memori yang besar, sangat bergantung kepada hardware, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer, dan juga kurang fleksibel. Nah, sistem operasi jaringan berbasis grafis ini ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama ada Linux Red Hat, lalu ada Windows NT, lalu ada Windows 200, lalu ada Windows Server 2003, ada Windows XP, lalu juga ada Microsoft MS-Net, Microsoft LAN Manager, dan juga Novell NetWare. Nah, selanjutnya adalah sistem operasi jaringan yang berbasis teks. Nah, yang berbasis teks ini tuh mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Beberapa kelebihannya yaitu pengoperasiannya mudah, space yang dibutuhkan tidak besar, tidak memerlukan memori yang besar, kompatibel hampir ke semua software dan juga hardware. Lalu adapun kekurangannya yaitu mode operasinya teks, tidak user friendly, dan juga tidak kompatibel terhadap software grafis. Nah, beberapa contoh sistem operasi jaringan berbasis teks yaitu Linux Debian, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, Unix, Windows NT, dan juga Windows 2000 Server. Nah, selanjutnya saya akan membahas routing protocol. Routing protocol adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membroadcast dan mempelajari jaringan yang terhubung dan mempelajari rute atau network path yang tersedia. Dengan routing protokol, router yang berbeda bisa saling bertukar informasi antara satu router dengan router lain dan mendapat rute routing paling efisien ke tujuan. Nah, routing protokol ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu yang kedua ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. IGRP ini adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco Systems pada pertengahan tahun 1980-an. Tujuan penciptaan IGRP ini tuh adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi.
Lalu yang ketiga ada OSPF atau Open Short Path First. OSPF ini tuh sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. Lalu yang keempat ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Advanced Distance Factor dan menggunakan Cost Load Balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara Distance Factor dan Link State serta menggunakan Diffusing Update Algorithm atau DUAL untuk menghitung jalur terpendek. Lalu yang kelima ada BGP atau Border Gateway Protocol. BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Lalu yang keenam ada Intermediate System to Intermediate System atau IS-IS. Nah, ini adalah protokol yang digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik bagi datagram ketika diarahkan ke tujuan. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi routing protokol dengan jaringan komputer. Yang pertama, di sini saya memakai Cisco Packet Tracer. Yang pertama dilakukan adalah kita membutuhkan dua router. Lalu kita membutuhkan dua switch. Lalu kita membutuhkan dua PC. Setelah itu kita sambungkan router dengan switch. Lalu router dengan router. Nah, kalau router dengan router ini dia memakai kabel cross ya, sedangkan router ke switch memakai kabel stripe. Begitu juga dengan switch ke PC memakai kabel stripe. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke router pertama, masuk ke CLI. Kita klik tulis no, enter, tulis enable, lalu konfigurasi terminal. Nah, setelah itu masukkan interface FA01. Nah, setelah itu masukkan IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita aktifkan portnya dengan cara no shutdown. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke interface FA0. Nah, interface FA00. Setelah itu kita masukkan IP addressnya 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita aktifkan portnya dengan cara no shutdown. Nah, lalu kita lakukan router RIP. Nah, kita masukkan network 192.168.1.1. Lalu kita masukkan network 192.168.10.1. Lalu masukkan network 192.168.20.1. Setelah itu DWR. Nah, building configuration-nya sudah oke.
lalu kita close. Selanjutnya kita masuk ke router kedua. Kita masuk ke CLI, sama seperti tadi, no. Lalu enter, enable, konfigurasi terminal, terus interface FA01. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita aktifkan portnya dengan no shutdown. Oke. Terus kita masuk ke FA0 0. Kita masuk ke FA00. Kita masukkan IP address-nya 192.168. Di sini saya memakai kelas yang berbeda, yaitu 20.1, lalu subnet masknya default 255.255.255.0, lalu no shoot. Nah, setelah itu kita masukkan router RIP. Kita lakukan router RIP, masukkan netnya 192.168.10.0. kita masukkan netnya 192.168.20.0. kita masukkan netnya 192.168.1.0. lalu habis itu 2R dan hasil. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan IP dari setiap PC. Kita masuk ke IP configuration, lalu kita di static. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.10.4. Subnet masknya default. Lalu untuk gateway-nya 192.168.10.1. Ya. Lalu kita silang. Begitu juga untuk PC keduanya, kita berikan IP 192.168.20.5. lalu di sini subnet masknya default. Lalu untuk gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan percobaan ping dengan command prompt dari PC 1 ke PC 2 8.20.5. Kita tunggu. Nah, di sini replay berarti berhasil. Kita tes juga ping dari PC kedua ke PC pertama 192.168.10.4. Nah, replay tandanya berhasil juga. Nah, baik, berarti di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi routing protokol. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan jaringan LAN dan juga near kabel atau wireless. Nah, yang pertama kita butuhkan itu adalah server. Lalu kita membutuhkan switch. Nah, setelah itu kita membutuhkan access point. Nah, setelah itu
kita membutuhkan PC 3 tuh 2 3. Lalu kita membutuhkan 2 laptop. Nah, jika sudah, kita hubungkan. Nah, untuk menghubungkan laptop dengan access point atau wireless, caranya kita buka dulu laptopnya. Nah, kita matikan dulu. Lalu ini kita ganti dengan yang nirkabel. Setelah itu kita nyalakan. Lalu kita silang. Nah, maka kalau sudah ada seperti ini, tandanya dia sudah terhubung. Nah, lakukan juga pada laptop yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Dimatikan dulu. Lalu diganti portnya dengan nirkabel. Oke. Setelah itu nyalakan lagi. Ya, maka dia akan terhubung juga. Ya, selanjutnya kita masuk ke server. Kita masuk ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP 192.168. Di sini saya masukkan 93.1. Subnet masknya default. Setelah itu kita masuk ke service, lalu masuk ke DHCP. Di sini kita on kan. Nah, di sini saya masukkan start IP address-nya itu 2. Lalu maksimum numbernya itu saya masukkan 9 saja. Setelah itu kita save. Nah, jika sudah kita close. Setelah itu kita masuk ke PC 1. Kita masuk ke IP config, kita lakukan DHCP. Nah, di sini DHCP request-nya berhasil. Selanjutnya kita lakukan juga hal yang sama pada semua PC. Nah, PC 2 DHCP request-nya juga berhasil. Lalu kita masuk ke PC 3. Ya, pada PC 3 DHCP request-nya juga berhasil. Selanjutnya kita lakukan pada laptop. Kita coba juga. Ya, pada laptop juga berhasil. Dan pada laptop kedua juga berhasil. Nah, setelah ini kita lakukan percobaan ping dengan pesan ini. Kita coba kirimkan pesan dari laptop 1 ke PC 1. Nah, di sini berhasil. Kita coba juga kirimkan pesan dari misalnya PC 2 ke laptop 1. Nah, di sini juga berhasil. Kita lakukan juga dari laptop 1 ke PC 3. Nah, berhasil juga. Lalu coba kita lakukan dari laptop kedua ke PC 1. Nah, berhasil. Lalu kita coba dari PC 2 ke laptop 2. Berhasil. Kita coba dari PC 3 ke laptop 2. Nah, berhasil juga. Berarti di sini semua percobaannya berhasil, dan berarti kita sudah berhasil melakukan pembuatan jaringan LAN dan juga nirkabel atau wireless. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.